pagi semuanya. Pagi, Bu. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Bagaimana biasanya sebelum belajar kita membaca doa terlebih dahulu. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah, sehat berleha. Allahu Akbar. Alhamdulillah sehat semua. Hadir semua anak-anak? Alhamdulillah, Ibu akan mengisi absensi kehadiran kalian. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi potensi ekonomi negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN. Tapi sebelum kita memasuki materi yang baru, Ibu akan menanyakan tentang materi yang terdahulu. Hari ini kita akan belajar materi potensi ekonomi negara-negara ASEAN. Tetapi sebelum kita memasuki pada materi yang baru, Ibu ingin menanyakan tentang materi yang telah lalu, yaitu tentang perkembangbiakan pada hewan. Pertanyaan yang pertama, apa itu ovipar? Siapa yang bisa jawab? Moza, silakan. Hewan yang berkembang biak secara telur. Bagus. Selanjutnya, siapa yang bisa memberikan contoh dari ovipar? Ya, Siti, silakan. Ayam, itik, burung, dan lain-lain. Bagus. Soal selanjutnya, apa itu vivipar? Ya, Regina. Hewan yang berkembang biak dengan cara beranak. Bagus. Lanjut, siapa yang bisa memberi contoh dari hewan vivipar? Ya, Dinda. Sapi, kucing, kambing, dan lain-lain. Bagus. Soal selanjutnya, siapa yang tahu ovipar? Gunawan? Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Bagus. Soal terakhir, siapa yang bisa memberi contoh hewan ovipar? Ya, Salman, Al-Farisi. Ular dan lain-lain, Bu. Bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah, sekarang kita akan memasuki materi potensi ekonomi negara-negara ASEAN. Tetapi sebelum Ibu menjelaskan materi yang baru, Ibu ingin menanyakan tentang pembelajaran yang terdahulu. Siapa yang masih ingat apa itu ASEAN? Ya, siapa? Persatuan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Bagus sekali, Sapa. Nah, sekarang anak-anak silahkan membuka buku kita tentang negara-negara ASEAN dan potensinya. Silahkan buka bukunya, anak-anak. Sudah, anak-anak, dibuka halaman 67. Nah, silakan anak-anak sekalian mengamati gambar yang ada pada halaman 67 dan dibaca tulisannya, anak-anak ya. Sambil membaca, Ibu akan menjelaskan apa itu potensi ekonomi negara ASEAN. Jadi, anak-anak sekalian, Asia Tenggara berada pada jalur perdagangan dunia. Asia Tenggara menjadi jembatan antara
wilayah Eropa, dan Asia Timur. Karena letaknya yang strategis ini, maka banyak pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dari kestrategisan wilayah Asia Tenggara. ASEAN menjadi wadah untuk wilayah Asia Tenggara untuk mengatasi jika suatu saat ada masalah yang timbul. Adapun jumlah anggota ASEAN adalah 10 negara. Siapa yang tahu pertama? Brunei Darussalam ya. Brunei Darussalam itu potensi ekonominya kaya akan minyak bumi dan gas alam. Jadi anak-anak sekalian, Brunei Darussalam itu mempunyai pendapatan per kapita tertinggi di wilayah Asia Tenggara. Yang nomor 2 negara anggota ASEAN yaitu Filipina. Filipina sebagian besar penduduknya bekerja di bidang pertanian. Yang ketiga ada Indonesia, itu negara kita tercinta. Apa potensi kita? Indonesia kaya akan sumber daya alam, pertambangan, pertanian, dan sektor wisata di daerah kita, di negara kita berkembang dengan pesat. Selanjutnya ada negara Kamboja. Kamboja itu negara yang sebagian besar penduduknya bertani anak-anak, karena dia dialiri sungai Mekong yang subur. Selanjutnya ada negara Laos. Laos juga sebagian besar penduduknya adalah bertani, karena Laos juga negara tetangga dari Kamboja tadi, dan mereka sama-sama bertani. Selanjutnya ada negara Malaysia. Itu adalah negara tetangga kita yang sangat dekat. Mata pencaharian negara Malaysia yaitu bertani, tambang, dan industri. Selanjutnya ada negara Myanmar. Myanmar penduduknya sebagian besar bertani, tambang, berkebun. Pada posisi selanjutnya ada negara Singapura. Singapura itu negara transit teramai di dunia. Sebagian besar devisa negaranya adalah dari memanfaatkan negaranya sebagai negara transit. Lanjut ada negara Thailand. Thailand dikenal dengan lumbung padi Asia Tenggara. Sudah baca anak-anak ya? Lumbung padi negara Asia Tenggara, karena Thailand juga bertani. Terakhir anak-anak ada negara apa anak? Vietnam. Vietnam adalah negara yang baru lepas dari jajahan. Karena itu Vietnam adalah negara yang sedang berkembang di segala bidang. Ngerti anak-anak, ada yang mau ditanyakan? Ya silakan anak. Selain dari mata pencaharian utama, apakah ada yang bekerja di bidang lain? Iya, bagus sekali pertanyaannya. Walaupun di negara-negara yang disebutkan tadi sumber mata pencahariannya tadi, namun yang berprofesi sebagai profesional lain itu tetap ada anak-anak ya. Tetap ada polisi setiap negara, tetap ada dokter, ada pilot, ada arsitek, dan lain-lain. Nah, selanjutnya silakan ditutup bukunya. Kita akan merangkai potensi ekonomi negara-negara ASEAN menjadi sebuah nyanyian supaya lebih mudah dihafal. Silakan tutup anak-anak bukunya, masuk laci dulu. Boleh? Baiklah anak-anak sekalian, kita akan merangkai potensi ekonomi negara-negara ASEAN menjadi sebuah nyanyian supaya lebih mudah dihafal. Baiklah anak-anak sekalian, kita akan merangkai potensi ekonomi negara-negara ASEAN menjadi sebuah nyanyian supaya lebih mudah dihafal. Ikut ibu anak-anak ya. Brunei
selanjutnya kita akan melakukan pembelajaran dengan mode pembelajaran ranking 1. Jadi Ibu akan membagikan kertas. Silakan anak-anak jawab secepatnya dengan tempo hitungan 1 sampai 10. Yang tidak bisa menjawab tidak boleh mengikuti soal berikutnya. Dan yang bisa menjawab sampai akhir dialah ranking 1 dan berhak mendapat hadiah dari teman-temannya. Siapkan penanya anak-anak sekalian ya. Oke. Soal nomor 1 yang sudah dijawab, sediakan anak-anak jawabannya ya. Apa mata pencaharian sebagian besar penduduk Laos? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Silakan angkat jawabannya. Petani, salah. Salah. Oke, yang tidak bisa menjawab silakan berdiri ke depan sini anak-anak. Nanti kita akan memberikan hadiah untuk yang ranking 1. Ayo berangkat secepatnya. Ayo sudah dulu teman-teman. Soal berikutnya. Apa nama negara transit teramai di dunia? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jauhnya dari Singapura. Kita cek. Oh, silakan ke depan sayang. Singapura. Oke. Silakan ke depan. Oke, silakan ke depan. Untuk selanjutnya, soal selanjutnya, mata pencaharian penduduk Kamboja adalah. Lanjut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Angkat jawabannya. Petani, bagus. Silakan ke depan. Petani. Mau jawab ya, silakan ke depan. Tidak jawab, silakan ke depan. Oh, berarti tadi jawabannya benar? Oke. Soal selanjutnya. Kan Bu? Soal yang keempat. Negara yang bermata pencaharian sebagai petani, tambang, dan industri. Silakan dijawab. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Silakan ke depan. Masih tersisa beberapa calon ranking 1. Negara
Bertani. Silakan ke depan. Oke. Regina? Oke. Hah? Hah? Oke. Lanjut. Tara yang mempunyai julukan lumbung padi Asia Tenggara. Silakan jawab. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, Thailand. Oke, Thailand. Terus, juara bertahan masih. Soal selanjutnya, apa nama negara yang penghasilannya berupa minyak bumi dan gas alam? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Silakan diangkat jawabannya, Regina. Salah, silakan ke depan. Bagus. Soal terakhir. Di bidang apa Vietnam sedang berkembang? Vietnam sedang berkembang di bidang apa? Ayo, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Segala bidang, oke? Segala bidang, oke? Segala bidang, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi kita sudah menemukan ranking 1 kita hari ini, yaitu Safa Fernanda Yulianti, Moza Monica, dan Azalia Melanie Putri. Baiklah, maka kalian berhak mendapat hadiah dari teman-teman kalian, sebuah nyanyian. Nyanyi apa? Oke. Topi saya Bunda diganti dengan